adik-adik yang ada di rumah? Masih ada sukacita dan semangat kan mengikuti ibadah online hari ini? Iya dong, harus semangat dan sukacita ya, karena kita mau memuji Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan. Dan juga kakak berharap kabar adik-adik semua dalam keadaan yang sehat-sehat ya. Tetapi jika ada adik-adik dan teman yang sakit, kakak juga berdoa agar semuanya boleh sembuh kembali dan diberikan kekuatan. Adik-adik, oleh karena itu, kakak mau ajak adik-adik semua memuji nama Tuhan. Karena Tuhan sudah begitu baik sama kita, telah memberikan pagi yang segar, telah memberikan teman-teman dan papa, mama, dan keluarga untuk kita. Dengan menyanyikan lagu Memuji Tuhan Selalu. Yuk kita nyanyi bersama-sama adik-adik. Adik-adik, kita tadi sudah mengucap syukur kepada Tuhan dengan menyanyikan pujian Memuji Tuhan Selalu. Nah, sekarang kakak mau ajak adik-adik semua mengucap syukur kepada Tuhan melalui doa. Yuk, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk kebaikan-Mu kepada kami. Engkau telah memberikan kami pagi yang indah dan keluarga yang bersama kami. Tuhan, kami mengucap syukur juga untuk kesempatan beribadah sekolah minggu meskipun secara online. Kiranya Tuhan pimpin kami agar kami boleh mengikuti dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami telah berdoa dan mengucap syukur. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Wah adik-adik, Tuhan Yesus baik banget ya sama kita. Karena Tuhan Yesus masih memberkati kita sampai hari ini. Bahkan Tuhan Yesus memberikan kesempatan untuk kita mengikuti ibadah meskipun secara online. Karena Tuhan Yesus selalu beserta kita. Tuhan Yesus selalu melindungi kita. Maka dari itu, kakak juga mau ajak adik-adik untuk bersenang untuk itu semua. Dengan menyanyikan lagu, Oh iya, senanglah hatiku. Yuk adik-adik, sebelum mendengarkan firman Tuhan, kita nyanyikan lagu ini. Adik-adik, mari kita berdoa sebelum membaca dan mendengarkan firman Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, saat ini kami siap untuk membaca dan mendengarkan firman Tuhan. Kami memohon pimpinan Roh Kudus sehingga kami dapat mengerti dan melakukan apa yang Tuhan ajarkan pada pagi hari ini. Berkati kami ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Adik-adik, kita akan membaca firman Tuhan dari Injil Yohanes pasal 14 ayat 1, 6, dan 11a.
Kakak akan membacakannya untuk kita semua. Yohanes 14 ayat 1. Janganlah gelisah hatimu. Percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Ayat 6. Kata Yesus kepadanya, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Ayat 11a. Percayalah kepadaku bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku. Adik-adik, hari itu Tuhan Yesus sedang berkumpul bersama murid-muridnya dan mereka sedang membicarakan hal yang sangat penting. Saat itu murid-murid sudah tahu bahwa sebentar lagi mereka akan berpisah dengan guru dan Tuhan yang sangat mengasihi mereka. Tuhan Yesus akan ditangkap dan disalibkan. Hal ini menyebabkan para murid menjadi gelisah dan khawatir di dalam hatinya. Mereka tidak tahu bagaimana hidup mereka selanjutnya jika Tuhan Yesus tidak ada lagi bersama mereka. Adik-adik, Tuhan Yesus sangat mengerti dengan kegelisahan yang sedang dirasakan oleh para murid. Sehingga untuk menguatkan dan mempersiapkan hati mereka, Tuhan Yesus menasehati agar mereka jangan gelisah. Caranya adalah mereka harus percaya kepada Tuhan. Karena dengan percaya kepada Tuhan, mereka tidak akan takut lagi. Tuhan Yesus juga memberitahukan kepada mereka tentang kepergiannya ke surga adalah untuk menyediakan tempat bagi mereka. Dan Tuhan Yesus akan mengajak mereka dan menyediakan jalan ke surga. Mendengar penjelasan Tuhan Yesus, salah seorang murid yang bernama Thomas bertanya kepada Tuhan Yesus. Karena Thomas masih belum mengerti apa yang Tuhan Yesus jelaskan. Kata Thomas, Tuhan, kami tidak tahu kemana Engkau pergi. Jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ? Adik-adik, Tuhan Yesus kemudian menjelaskan bahwa Tuhan Yesuslah jalan dan kebenaran dan hidup. Tuhan Yesuslah jalan yang menghantar manusia kepada Bapa di surga. Meskipun murid-murid sudah lama hidup bersama-sama dengan Tuhan Yesus, mereka ternyata belum mengenal Tuhan Yesus. Karena jika mereka sudah mengenal Tuhan Yesus, maka mereka akan meyakini bahwa apa yang Tuhan Yesus katakan adalah benar. Dan mereka akan melakukan apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus. Di ayat 11a yang tadi telah kita baca, kembali Tuhan Yesus menegaskan kepada murid-murid untuk percaya kepada Tuhan. Setelah mendengar penjelasan ini, Thomas dan murid-murid yang lain mau percaya kepada Tuhan Yesus dan yakin pada janji yang Tuhan berikan, serta taat melakukan apa yang Tuhan Yesus perintahkan. Adik-adik, belajar dari firman Tuhan pagi ini, kita pun mau menjadi anak-anak Tuhan yang percaya kepada Tuhan Yesus. Percaya kepada Tuhan Yesus artinya meyakini bahwa semua yang dikatakan oleh Tuhan Yesus itu benar. Kita percaya bahwa Tuhan Yesus adalah juru selamat yang sangat mengasihi kita dan akan selalu menjaga, memelihara, dan melindungi kita. Seperti apa ya contoh sikap yang kita lakukan sebagai wujud dari percaya kita kepada Tuhan? Misalnya, ketika adik-adik mau ujian di sekolah dan telah mempersiapkan diri dengan baik melalui belajar dengan sungguh-sungguh serta berdoa memohon pimpinan Tuhan, sehingga ketika ujian, adik-adik percaya kalau Tuhan Yesus menjaga adik-adik supaya tetap berbuat jujur dan tidak menyontek. Contoh yang lain, misalnya ketika mama dan papa ada keperluan keluar rumah dan adik-adik tidak bisa ikut.
Dan sudah diberi pesan agar semua pintu, jendela, dan pagar dikunci, serta tidak menerima tamu selama mama papa tidak di rumah. Ketika ternyata mama papa pulangnya cukup lama, dan adik-adik sudah mulai merasa takut dan khawatir, adik-adik dapat mengingat firman Tuhan dalam Yohanes 14 ayat 1 ini. Janganlah gelisah, tetapi percayalah kepada Tuhan. Tuhan Yesus pasti menjaga dan melindungi adik-adik setiap saat. Adik-adik, masih banyak sikap kita yang lain yang bisa dilakukan sebagai wujud percaya kita kepada Tuhan Yesus. Tetaplah menjadi anak yang mau terus belajar untuk percaya kepada Tuhan Yesus sepanjang hidup kita. Sampai di sini firman Tuhan pagi ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Adik-adik, kita akan mengakhiri ibadah ini. Mari kita berdoa mengucap syukur kepada Tuhan. Tuhan Yesus yang Maha Kasih, kembali kami datang ke hadirat Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami dapat mengikuti ibadah ini dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Walaupun kami hanya di rumah saja, tapi kami bersuka cita. Kami dapat memuji nama Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan. Kami juga rindu menjadi anak-anak Tuhan yang senantiasa percaya kepada Tuhan Yesus. Dan kami mau menjadi anak-anak-Mu yang selalu taat dan menyenangkan hati Tuhan. Berkati kami Tuhan dalam menjalani kehidupan kami hari lepas hari. Biarlah Tuhan yang senantiasa menjaga dan memelihara kami, untuk kami boleh senantiasa menjadi anak yang taat kepada Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin.